5 komponen utama dalam komunikasi. Ada yang mau berpendapat lagi? Oke, 5 komponen utama di dalam komunikasi itu ada komunikator. Lalu ada pesan yang disampaikan. Lalu ada komunikan. Lalu ada media untuk menyampaikan pesan. Dan ada yang namanya feedback. Nah, ini merupakan 5 komponen utama komunikasi. 5 komponen utama komunikasi. Yang ingin saya tanyakan lagi, apabila di dalam komponen utama komunikasi ini ada satu yang tidak bekerja atau berjalan dengan baik, apakah komunikasi itu bisa dikatakan sukses? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Oke, apabila suatu komunikasi, komponen utama komunikasi tidak berjalan dengan baik, apakah berjalan dengan sukses? Jawabannya tidak. Kenapa? Ada yang mau berpendapat? Karena harus mencakup semuanya, Pak. Oke, karena harus mencakup semuanya. Oke, benar. Nah, pertanyaan lagi. Kalau di dalam proses komunikasi, seperti ini, seperti Zoom meeting seperti ini, komunikatornya siapa? Bapak Jul. Oke. Medianya apa kita gunakan? Zoom. Zoom meeting. Pesan yang disampaikan? Materinya, Pak. Materinya. Komunikannya siapa? Saya kita sendiri. Kita semua. Oh, kalian semua. Semua, Pak. Feedback yang bisa kalian berikan apa? Mendapatkan materi. Mendapatkan nilai, misalnya dapatkan nilai A. Terus apa lagi? Feedback yang kalian bisa berikan. On cam dan memperhatikan. On cam, memperhatikan, bertanya, terus menjawab, paham. Oke, semua udah benar. Kalau misalnya feedback yang kalian dapatkan, yang kalian berikan adalah nilainya adalah D atau C atau D. Yang salah siapa? Komunikan, Pak. Komunikan yang salah kalian. Ya, Pak. Oke, yang lain? Misalnya nilainya C atau D. Yang disalahkan siapa? Yang paling utama. Nadia, kira-kira siapa Nadia yang perlu disalahkan? Kalau dilihat dari gambar ini. Nadia mana aja? Komunikator, Pak. Oke, yang harusnya bertanggung jawab utama adalah komunikator. Kenapa demikian? Karena dalam proses komunikasi itu, yang memulai pembicaraan adalah komunikator, yang merancang pembicaraan adalah komunikator, yang mengarahkan proses pembicaraan adalah komunikator. Komunikatorlah yang menentukan medianya apa, pesannya bagaimana, lalu bagaimana cara membuat komunikan itu paham, sehingga apa? Komunikan bisa memberikan feedback, nilainya A, gitu. Nilainya A. Kenapa demikian? Karena dalam proses pembelajaran, saat ini, saya pribadi membuat RPP, rancangan proses pembelajaran. Membuat RPS, rancangan pembelajaran semester, bikin modul maupun yang lainnya. Kita bikin. Gitu. Kalau misal kalian nggak paham, berarti ada yang salah yang dirancang oleh komunikator. Gitu. Tetapi balik lagi, tidak 100% ini disalahkan. Tidak 100%. Kadang komunikan juga harus mengevaluasi diri. Contoh, komunikator sudah interaktif menyampaikan, media digunakan bagus, pesan yang disampaikan juga jelas, tapi dia off cam. Tapi dia mahasiswanya ketika kuliah tidak ada di tempat, Zoom-nya ada di tempat, tapi orangnya rebahan, orangnya tiduran. Nah, ini pasti mengarah feedback-nya adalah ke sini.
Nah, ini perlu dipahami. Tapi kalau berbicara secara umum, berbicara secara konsep, di dalam proses komunikasi, yang berperan paling penting di antara kelima ini adalah komunikator. Karena dia harus bisa mengaktifkan kelas. Makanya kalau misal kuliah, sama saya kayak PJ-nya kemarin bilang, Pak, besok online bisa nggak? Bisa, mangga aja. Gitu kan. Walaupun saya pengen offline. Nah, di sini komunikator nggak boleh egonya ditinggikan. Kenapa demikian? Saya pengen ketemu pertama kali dengan kalian itu langsung. Gitu kan. Pengen secara pribadi. Tetapi saya harus melihat bahwa Rabunya libur, Kamisnya udah puasa, pasti kan kalian istilahnya raganya sedang kuliah, tapi fisiknya lagi kuliah, tapi pikirannya tuh udah di rumah, udah puasa pertama makan apa ya, nanti ngabuburit kemana ya, gitu kan. Arahnya udah ke sana, gitu. Sehingga oke, online-an aja, gitu. Online-an aja. Jadi sama saya kita kuliahnya fleksibel saja. Kalian mau jam berapa? Misalnya Pak, bisa nggak rubah jadwalnya? Oke, mangga, ayo. Pak, bisa nggak kuliahnya diganti hari? Oke, ayo Pak, bisa nggak kuliahnya offline? Tapi kita pengennya online aja Pak. Oke, mangga. Kenapa demikian? Agar feedback kalian berikan ini bagus, gitu. Nah, percuma kita kuliah offline, tapi pikiran kalian kemana-mana, gitu. Nah, saya dorong kuliahnya online, tapi harapannya adalah kalian memberikan feedback yang baik. Karena duduk dengan tenang di Zoom. Nah, ini merupakan 5 komponen utama dalam komunikasi. Oke. Oke, mohon maaf saya tadi keluar. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Alhamdulillah cukup Pak. Cukup bisa dipahami? Insya Allah bisa Pak. Oke. Nah, kenapa saya membahas terkait dengan apa itu komunikasi, apa itu komunikasi interpersonal dan lain-lain, lalu bagaimana konsep komunikasi secara 5 komponen utama, karena ini akan membahas terkait dengan perbedaan pendapat Pak. Oke, itu adalah jawaban yang nyata. Kenapa demikian? Ini adalah proses komunikasi, menjalin hubungan pertemanan, menjalin hubungan pacaran, menjalin hubungan pernikahan. Kenapa kita mau menikah dengan orang ini? Kenapa kita mau pacaran dengan ini? Adanya kecocokan. Nah, ini harus dipahami oleh kita semua bahwa kalau misal lagi, misalnya, Nadia adalah fans atau suka terhadap Blackpink. Astri suka Blackpink. Kalau ngobrol, apakah mereka bisa nyambung? Apakah bisa nyambung? Nyambung, Pak. Nyambung, Oke. Pak. Nyambung. Contoh lain. Nadia adalah suka Blackpink. Lalu Salsabila suka berkaitan dengan Bollywood, misalnya suka yang Shah Rukh Khan dan lain-lain. Apakah ketika ngobrol nyambung? Tidak, Pak. Oleh kita semua bahwa umpan balik itu sangat erat kaitannya. Kalau semisal lagi, saya ngobrol dengan Putri. Saya ngobrol dengan Putri dan Kansa. Kalau semisal saya ngobrol dengan Putri dan Kansa. Putri dan Kansa ngobrol sama saya. Tapi saya nanti malam main yuk dengan ekspresi senyum, saya senyum. Oke, berarti oke gitu. Jadi jangan feedback itu secara verbal. Contoh, terutama yang laki dan perempuan punya pasangan nih. Kamu kenapa? Yang laki nanya. Yang ceweknya nangis saja. Laki suka nanya, kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Jawabannya, aku tuh nggak baik-baik saja. Ini loh air mataku buktinya. Gitu. Jadi ini merupakan feedback gitu. Jadi ketika ditanya kamu kenapa, ya ini jawabannya. Aku lagi nggak kenapa-napa, sedih nih, gitu kan.
Tidak perlu lagi tanya kamu kenapa, gitu. Nah, ini sering terjadi gitu kan. Sering terjadi. Contoh lain yang tidak perlu ditanyakan kembali karena jawaban sudah ada. Penuh dengan kode. Kode itu merupakan feedback yang diberikan oleh perempuan kepada laki-laki. Contoh yang paling sering, kamu makan apa? Terserah. Terserah ini dia mendorong laki-laki tersebut untuk jadi seorang pemimpin yang akan menentukan kemana kita mau pergi dan makan apa kita nantinya. Nah, ini adalah contoh dalam proses komunikasi. Gitu. Mau makan apa? Terserah. Makan apa? Terserah. Gitu doang kok sulit. Kamu nggak pengertian. Gitu. Nah, sebenarnya dia tuh pengen yang lakinya tuh yang memutuskan. Gitu. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini adalah komunikasi yang langsung maupun tidak langsung. Kalau tidak langsung mah seperti kita WA. Saya WA Endang misalnya, saya WA Endang. Tapi balasannya nanti malam atau nggak besok. Itu adalah tidak dilakukan secara langsung. Jadi komunikasi yang feedback tidak langsung erat kaitannya dengan komunikasi yang dilaksanakan atau dilakukan secara tidak langsung juga. Melalui telepon, melalui WA gitu kan. Kita juga berdoa gitu kan, tidak langsung dikabulkan pada waktu itu. Ini nanti dibaca saja. Lalu beberapa hal yang perlu diperhatikan yang harus dilakukan dalam memberikan feedback. Jujur itu harus ada dalam memberikan feedback. Kenapa demikian? Kenapa feedback itu harus dilakukan yang namanya kejujuran itu harus ada dalam feedback. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Ada yang mau berpendapat? Kenapa feedback itu harus dilibatkan kejujuran di dalam? Kenapa? Kira-kira kenapa? Nah, kalau tidak nanti itu jadi tidak ada feedback yang benar gitu dapat kitanya tuh. Oke, nanti untuk dapat feedback yang tidak benar. Oke, yang lain ada pendapat? Pak, kalau jujur, respon dari orangnya juga bakal baik. Oke, respon yang didapatkan juga akan baik. Oke, sudah bagus. Yang lain kira-kira apa? Oke, udah benar semua. Oke, yang lain ada yang mau berpendapat? Biar nggak ada kekeliruan, Pak. Oke, biar tidak ada kekeliruan. Misalnya, kalau semisal saya atau dosen lain ngajarnya membosankan, terus tidak ada inovatif, kalian juga karena untuk evaluasi itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Saya ngobrol dengan Diva. Diva itu kuliahnya kurang baik. Kenapa demikian? Diva suka telat. Ngerjain tugasnya berantakan. Diva kalau mau lebih baik lagi, perbaiki 2 ini ya. Nah, itu akan menjadi evaluasi buat Diva ke depannya. Kalau misal saya bilang, Diva, sip, bagus. Diva, sip, bagus. Gitu terus, maka Diva itu nanti akan dapat nilai C atau D. Kenapa demikian? Karena saya menutupi kekurangannya, itu akan menjerumus.
tetapi tugas juga kurang baik, kamu harus tingkatkan. Nanti dia akan bisa tingkatkan, dia dapat nilai A nanti. Nah inilah kenapa kita harus yang namanya jujur di dalam proses memberikan feedback. Nah contoh lain, Pak ngajar Bapak kurang baik, kalian jujur gitu kan, kami kurang paham. Gitu. Saya akan merubah metodenya dari online jadi offline misalnya, sehingga komunikasi terapeutik, bahas saja komunikasi terapeutik. Kalau misal kita ditanya mengenai terkait dengan Hasna, gimana seorangnya gitu, bahas saja Hasna, tidak perlu bahas Nadia, tidak perlu bahas Diva, tidak perlu bahas Yohan, nggak perlu. Jadi tidak bertele-tele. Jadi bahas saja apa yang